Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi bulan April. Kalau bingung STS rekom itu apa, lihat video di atas. Nah, di sini kita ada dua grup teman-teman ya, grup STS rekom dan STS diskusi. Dan untuk saat ini ada dua bonus teman-teman ya. Bonus pertama yaitu dividen saham di bursa yang udah online. Terus yang kedua adalah rumus saham uptrend, teman-teman. Nah, kita intip dulu STS yang masih jalan saat ini. Nah, video ini saya rekam di tanggal 13 jam 12 siang ya, waktu istirahat, teman-teman. Kita di sesi 1 ini di tanggal 13 dapat cuan di GJTL, VTNY, Hoki, terus ada laba, mesin, Hill, dan Yachts. Ya, lumayan dapat 5 atau 6 tadi ya profitnya. Nah, untuk yang kemarin, teman-teman, karena ini masih setengah hari ya, masih ada nanti sesi 2. Nah, ini yang kemarin di tanggal 12, teman-teman. Nah, kita dapat cuan di saham apa aja nih, yaitu BIF ya, BMRI ini swing. Jadi ada menu swingnya, nanti teman-teman pakai tabel khusus. Terus ada Hill, ada IOS, Awan ya, terus Mimik, INDX, Bufa, LPPF, dan KKGI. Lumayan kita dapat 8 atau 9 untuk di tanggal 12. Nah, kita cek untuk bonusnya teman-teman. Nah, ini adalah penampakan dari bonusnya teman-teman. Peran dividen saham di bursa di tahun 2025. Karena ini masih sampai bulan Desember, jadi baru kepake 1 bulan nih guys ya, Februari dan Maret. Jadi masih ada banyak banget nih yang belum kepake teman-teman. Dan di sini langsung update ya untuk harganya. Ini langsung online update ya, teman-teman. Ini yieldnya itu adalah yield yang update teman-teman ya, karena ini udah online seperti itu teman-teman. Langsung download aja di grup STS Rekom tadi. Nah, untuk bonus yang kedua teman-teman yaitu rumus saham uptrend. Nah, di sini teman-teman nggak usah nyari-nyari nih saham apanya yang lagi uptrend hari ini. Nah, ini screening ini saya klik di tanggal 13. Nah, ini di tanggal 13 jam 12 siang itu ada 30 saham yang uptrend, yaitu SMDM, DCI, dan seterusnya. Ada 30 teman-teman. Nah, kita coba cek salah satu, yaitu DMMX misalnya. Ini kan udah naik tinggi nih. Nah, ini ada yang belum naik tinggi nih teman-teman. Nah, ini saham-saham yang uptrend nih hari ini. Nah, di MMX teman-teman ya, ini uptrend ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir nih, gue mau trading di saham uptrend nih sama-sama apa aja ya, tinggal klik aja. Itulah saham-saham uptrend di hari ini. Oke, kita lanjut ke videonya teman-teman. Oke Mas Bro, kali ini kita ngobrol tentang IHSG. Dan ini mungkin pengalaman pertama ya teman-teman ngalamin hal seperti ini. Kalau yang angkatan COVID pasti pernah, yaitu namanya trading halt teman-teman, atau semua saham di bursa itu disuspend. Nah, itu dulu pernah terjadi ya waktu pandemi, teman-teman. Di sini seperti ini. Jadi kalau trading halt selama 30 menit ya, jika IHSG mengalami penurunan lebih dari 5% dalam waktu 1 hari, perdagangan saham akan dihentikan selama 30 menit. Nah, tadi itu sempat suspend ya 30 menit, terus dibuka lagi jam 11.49 ya. Terus open sebentar sebelum ini, kan saya bikinnya pas waktu istirahat ya teman-teman. Nah, open sebentar, IHSG-nya malah turun lagi ya. Sekarang closing di 6% teman-teman waktu istirahat ya. Di sini 6,12. Jadi sempat 7% teman-teman. Nah, kalau IHSG turun lagi sampai 10%, nah ini akan halt yang kedua teman-teman. Dan waktu pandemi belum pernah ya halt yang kedua teman-teman. Waktu itu di sini pernah ya, beberapa hari teman-teman trading halt ya. Di sini kalau nggak salah di antara ini itu pernah beberapa kali gitu trading halt. Tapi nggak pernah sampai halt 2 kali teman-teman, nggak pernah. Nah, kalau misalnya sampai halt 2 kali, nanti IHSG turun 5% lagi sampai minus 10%. Nah, saya nggak tahu guys ya kayak apa gitu ya, karena ini juga baru pertama kalau seperti itu. Nah, tapi kalau waktu di pandemi itu seperti ini ya, itu pernah terjadi teman-teman. Dan gimana ya pengalaman gitu ya, pengalaman waktu pandemi dulu. Nah, waktu pandemi dulu itu saya pernah ngalamin Telkom itu sempat minus 70% lebih guys. Luar biasa waktu itu Telkom saya minus 70% ya. Tapi setahun balik lagi teman-teman di sini ya. Nah, kayak gini kayak. Nah, setahun lah. Setahun. Jadi bulan Maret, Desember tuh udah balik lagi seperti itu. Apakah ini akan sama kayak pandemi teman-teman? Saya rasa ini beda ya sama pandemi teman-teman. Kalau pandemi itu semua guys ya. Semua market di dunia itu merah semua. Ya, mau Dow Jones, mau STI, mau Hang Seng, semua merah sama di dunia kayak gitu guys. Tapi khusus untuk yang sekarang ini, saat halt yang sekarang itu IHSG doang guys. Ini IHSG doang. Jadi istilahnya mungkin ya berbeda lah, nggak bisa disamain kayak pandemi dulu. Tapi kalau menurut saya teman-teman, kalau menurut saya, ini saham-saham yang blue chip ya, saham-saham blue chip yang dia bentar lagi mau bagi dividen, ini teman-teman bisa lirik ya. Nah, kalau misalnya grup PP gitu ya, yang udah ARB semua, nah kalau grup PP ya apa yang mau kita tunggu kayak gitu guys ya. Misalnya
Ada orang yang nyangkut di saham PP gitu ya, di brand gitu ya, udah minus 50% gitu. Brand ARB ya, brand belum. Yang ARB itu TPI kayaknya. Iya TPI ya. Petro, PTPI ya. Nah pokoknya kayak gini ya, saham-saham PP gini ya. Yang ini kan saham PP itu kan nggak bagi dividen ya. Jadi apa yang mau ditunggu kayak gitu guys. Jadi istilahnya agak susah kalau saya ditanya, bang, gue nyangkut di brand nih minus 50% susah. Tapi kalau minus Bank Mandiri gitu ya, atau BRI atau Telkom atau Astra gitu ya, itu sebenarnya masih bisa ditunggu guys. Karena kalau kita lihat waktu pandemi kemarin guys ya, semua saham blue chip yang bagi dividen tuh balik lagi guys. Balik lagi serius. Di sini pernah nih Telkom, Bank Mandiri, Bank BCA, BRI dan sebagainya yang bagi-bagi dividen semua itu balik naik lagi guys. Waktu itu ya. Nah, kalau saham yang non bagi dividen dan saham-saham goreng-goreng ya mungkin lain lagi lah teman-teman ya. Karena ini sebenarnya ya agak susah kayak gitu guys ya kalau saham-saham yang gorengan. Jadi istilahnya kalau menurut saya sih ya karena kita nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman ya, ini ya karena memang ya keadaan ekonomi Indonesia seperti ini, banyak kebijakan yang aneh, korupsi di mana-mana, maybe seperti itu yang membuat masalah ini. Karena kalau waktu lalu guys, waktu lalu itu pas pandemi itu jelasin tuh jelas gitu. Oh pandemi, jelas selesai titik, cuma satu doang masalahnya. Waktu 2020 marketnya drop itu udah jelas pandemi, selesai guys, nggak ada pertanyaan lagi. Nah kalau sekarang tuh agak lain guys, susah, kenapa gitu ya. Ya mungkin teman-teman punya pendapat masing-masing lah bla 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 gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih ini karena ya mungkin kalau saya sih ini karena ekonomi Indonesia yang lagi nggak baik guys. Ini menurut saya guys ya. Mungkin menurut analis saham lain mungkin beda kayak gitu. Tapi kalau menurut saya sih karena lagi nggak baik ya. Contohnya ya kasus lah kayak korupsi, banyak PHK lah, rupiah melemah lah, ekonomi lagi nggak baik lah, APBN-nya defisit lah, segala macam itu berkumpul ya jadi satu masalah itu, banyak masalah berkumpul jadi satu, jadi masalah yang besar kayak gitu yang membuat investor itu ya gini gitu ya, mereka jualan seperti itu kan. Karena kalau market merah kan berarti investornya jualan teman-teman, seperti ini teman-teman ya. Dan gimana untuk kedepannya teman-teman ya, mendingan kalau teman-teman misalnya masih punya duit cash, mendingan nanti dulu aja, nunggu dulu. Dan saya yakin ini bakal balik guys. Kayak pandemi dulu ya. Ini bakal balik lagi ke atas, tapi kapannya nggak tahu. Takutnya ini kan kalau kita lihat pas pandemi teman-teman, ini kan merahnya panjang-panjang nih beberapa kali ya. Bahkan dari harga 6.300 sempat nyentuh ke 4.000 loh. Nah, beberapa kali. Nah, takutnya kalau teman-teman terlanjur beli atau AVG down sekarang, besok masih merah lagi teman-teman, takutnya gitu ya. Jadi istilahnya mendingan wait and see dulu. Kalau teman-teman tuh nyimpan saham-saham yang bagus ya, fundamental bagus dan dividennya gede. Karena ini dividennya pasti gede di harga yang sekarang. Misalnya Bank Mandiri nih. Ini kan. Nah, saya punya nih Bank Mandiri teman-teman. Minusnya udah 6% atau 7% gitu. Nah, Bank Mandiri di harga yang sekarang guys, kita lihat ya di sini ya. Nih, tak kasih tahu nih. Ya, dividennya Bank Mandiri atau yang lain lah, kita liatin dividennya teman-teman. Nah, ini datanya bisa teman-teman download ya di STS Rekom. Nah, kita lihat di sini. Oh, wow. Abang KB guys, anjay. Nah, kita lihat Bank Mandiri teman-teman. Nah, Bank Mandiri nih. Nah. Kita lihat yieldnya. Oh, ini masih error guys. Oh, tadi suspend ya, jadi error guys. Error teman-teman, harga sahamnya. Bentar. Oh, ini udah saya rubah kemarin nih. Ini salah bentar-bentar. Nanti lagi loading. Nah, ini guys ya, bener ya. Nah, harga Bank Mandiri sekarang adalah 4.390 di sini ya. Oh, ini Bank Mandiri. Ya, ini bener Bank Mandiri ya. Nah, berarti dividen yieldnya berapa, teman-teman? 9% guys. Ya, hampir 10%. Luar biasa. Kan gede kayak gitu guys. Jadi semakin turun sahamnya, itu yieldnya semakin gede teman-teman. Nah, itulah yang saya kasih tahu tadi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu misalnya nyimpen saham-saham blue chip yang bagi dividennya gede-gede kayak gini, ini datanya bisa dilihat di tabelnya ini teman-teman. Mendingan hold aja. Kalau teman-teman punya duit malah nanti tambah muatan. Tapi nanti ya, jangan sekarang. Kalau misalnya sih tunggu dulu guys, karena kalau kita lihat pandemi itu setelah merah masih merah lagi.
Nah, takutnya masih di bawah merah lagi, teman-teman. Nah, berarti tunggu dulu ya untuk si IHSG-nya, teman-teman. Kalau udah mulai ada mentok kayak gitu, kayak pandemi gini, guys tuh. Nah, ini kan di sini lihat nih. Merah. Nah, di sini ada mentok nih, lihat tuh. Mentok udah mulai ada hijaunya, terus ini mulai ada gitu, ada trot gitu, gede. Nah, biasanya itu akan rebound, teman-teman. Nah, saatnya itulah AVG down. Saat marketnya itu nanti bullish, langsung agak jebret buat AVG down, saham-saham yang bagi dividen gede kayak gitu, guys. Dan ya sabar aja dulu, karena kita juga nggak bisa ngapa-ngapain ya, teman-teman. Teman-teman mau ngapain, mau AVG down, mau HK, nggak bakal bisa naikin IHSG, teman-teman. Jadi istilahnya ya pasrah dulu aja, teman-teman. Mau gimana lagi ya? Mau sedih juga tetap aja kan merah. Kalian mau nangis juga tetap aja kan portonya merah. Kalian mau jodot-jodotin kepala ke tembok, ke meja gini ya tetap aja kan portonya merah. Jadi ya udah sabarin aja dulu, teman-teman ya.